Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Bawen, Bapak Nana Mulyana SPMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bawen, peserta pengimbasan atau aksi nyata dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Dwi Widarwati SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk ikut hadir dalam acara pengimbasan atau aksi nyata yang akan disampaikan Ibu Desi Dwi Widarwati. Adapun kesusunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan sekaligus sambutan dari Kepala SMK Negeri Bawen. Kemudian yang kedua, acara inti yaitu penyampaian materi dari Ibu Desi Dwi Widarwati, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke acara yang pertama yaitu sambutan dan pembukaan dari Kepala SMK Negeri Bawen. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Hendra, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang pada hari ini sudah sangat siap berbagi praktik baik, berbagi pengalaman baik, dan berbagi rencana baik bagi pengelola sekolah dalam kerangka pengimbasan atau aksi nyata calon guru penggerak, yaitu Ibu Desi. Tentunya untuk Bu Desi sendiri, yang pertama selamat berjuang. Ini baru di tepian pantai, baru riak-riak gelombang, Jadi kalau riak-riak gelombang sudah kalah, apalagi nanti di tengah samudra yang penuh dengan badai yang siap menghantam. Dengan tugas-tugas, dengan kesibukan, berbagi waktu, dan berbagi kebutuhan harus semuanya diselesaikan di waktu yang sama. Jadi Bu Desi tentunya ini dituntut untuk kemampuan multi talent, multitasking. Karena mengerjakan banyak tugas di waktu yang bersamaan. Tugas-tugas utama pembelajaran tetap jalan, tugas berbagi praktik baik tetap jalan, hingga mudah-mudahan Bu Desi khususnya dan semua calon guru penggerak SMK Bawen bisa menyelesaikan dan menggugurkan kata calon menjadi betul-betul guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, pendidikan guru penggerak sesungguhnya adalah pendidikan kepemimpinan, yakni kepemimpinan pembelajaran. Maka kemudian bagaimana calon guru penggerak saat ini menjadi trendsetter atau agent of change atau agen perubahan untuk memulai berubah, lalu melaksanakan perubahan itu sendiri menuju kebaikan. Dari mana ke mana? Dari paradigma ke paradigma baru. Dari mana ke mana? Dari pembelajaran yang mungkin masih berpusat kepada pendidik atau yang lainnya menjadi berpusat kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak mudah. Kalau dulu guru ibarat dalang yang bisa memainkan peran apapun sesuka guru, bahkan dianggap siswa itu sebagai wayang kayu mati. Yang bisa dibentukkan, dibanting, dilempar sepuasnya. Yang penting menghasilkan sebuah kisah yang menarik, cerita yang nyata, dan yang menghasil adalah dalangnya. Wayangnya rusak, remuk. Paradigma baru, guru bukan sebagai atau ibarat dalang lagi. Paradigma baru, guru ibarat konduktor atau dirijen yang memainkan peran mengharmonikan seluruh potensi yang beragam. Ada tukang alat musik gesek, musik tiup, musik petik, dan segala macam.
dengan berbagai irama dan bentuknya, berbagai notasi atau tone yang berbeda-beda, menjadi sebuah orkestra yang indah, yang bahkan membuat kita terlena. Itu peran guru. Itulah berpusat kepada peserta didik. Jadi keragaman peserta didik itu justru diolah menjadi sebuah kekuatan. Dan Bu Desi dan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah mendapatkan kesempatan awal di sekolah kita untuk belajar banyak tentang mengelola pembelajaran atau menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berbagai hal yang sudah positif, misalnya sekolah kita sudah banyak. Maka nanti diinventaris, lalu dikembangkan, dimunculkan, ditumbuhkan kreativitasnya sehingga tingkat kepuasan pelanggan dan hari putra putri kita semakin baik. Kepada Bapak Ibu peserta pengimbasan pada siang hari ini, monggo diikuti dengan seksama, diambil hikmahnya. Ketika ada perbedaan dari apa yang sudah, bisa jadi sesuatu yang baru dan kita belum tahu sebelumnya, bisa jadi sesuatu yang memang berbeda, kita sudah punya ilmunya. Apapun yang terjadi, jadikan sebagai sumber ilmu, pengayaan, perbaikan, dan bisa jadi koreksi atas pemahaman kita yang mungkin barangkali kurang tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, semangat belajar. Ketika kita nanti, kita semua di kelas berharap putra putri kita bisa memperhatikan kita dengan baik, dengan model pembelajaran yang kita terapkan, maka hari ini Bapak Ibu belajar bagaimana mengikuti model pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Desi. Bapak Ibu sekalian, harapannya bahwa budaya positif atau disiplin positif yang sudah terbangun semakin tumbuh berkembang, yang pernah atau sering kita sampaikan dan banyak guru calon guru penggerak juga sampaikan, dari mulai masuk pintu gerbang, anak berproses dalam pelayanan di sini sampai kembali lagi ke gerbang. Datang tepat waktu, mengenakan seragam sesuai ketentuan, misalnya makan sambil duduk, membuka pelajaran dengan salam, semuanya. Saya ingin menambahkan yang hari ini atau yang ini, di samping kita melakukan pendekatan kerohanian untuk membangun jiwa dan kesewaktaan untuk membangun badan, saya barangkali tetap mengingatkan jangan lupa untuk menurunkan program-program budaya positif ini per dimensi dari profil belajar Pancasila supaya tidak ada yang hilang. Iman, takwa, akhlak mulia. Misalnya yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Apa bentuk-bentuk budaya positif yang sudah kita bangun di sini? Apa yang bisa dimunculkan lagi? Gotong royong apa? Berkomunikasi global apa? Mandiri yang mana? Bernalar kritis yang mana? Kreatif yang mana? Coba budaya positif apa yang merupakan turunan-turunan dari dimensi itu? Atau komponen-komponen profil belajar mengajar? Turunannya apa? Jangan sampai numpuk ke satu sisi tapi ada dimensi yang belum tergarap oleh kita. Nah, mudah-mudahan hari ini kita semakin mendapatkan pencerahan, maka ikuti dengan baik, diskusi silakan dan tumbuh kembangkan kreativitas Bapak Ibu untuk melahirkan budaya positif yang melimpah. Sehingga SMK Negeri 1 Bawen bukan hanya sebagai SMK pusat unggulan, tapi harapannya dengan kehebatan Bapak Ibu dan kolaborasi Bapak Ibu bersama calon guru penggerak, SMK Bawen bisa berubah menjadi juga SMK pusat peradaban. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nyata calon guru penggerak dari Ibu Desi kepada Bapak semuanya hari ini dinyatakan dimulai. Semoga Allah memberi langkah kita. Wabillahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pengindasan atau aksi nyata dari CGP Ibu Desi Dwidawati. Langsung memasuki acara yang berikutnya, yaitu acara inti penyampaian materi dari Ibu Desi Dwidawati kepada beliau waktu kami persilakan.
Ibu yang berbahagia, tidak usah sepaneng kita sambil santai-santai saja, smile saja, karena sudah siang. Mohon maaf sebelumnya, ini saya mohon izin membuka masker. Sebetulnya saya sedikit batuk, banyak batuknya nih, agak ada seperti itu. Tapi karena supaya lebih jelas, saya mohon izin untuk membuka. Saya agak jauh saja nih, Bapak. Saya posisi ada di sini saja nih. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu, apalagi di sini udah banyak yang senior, ada Pak Gianto, dia Pak Rono, senior semua ini, Pak Lati, Bu Suswati, Bu Hermin, Bu Sukati Ekonomi, yang lain-lain juga masih muda-muda, tapi JK ini juga sudah termasuk, Pak Arifin ya, sudah banyak yang terlibat semuanya. Kita berkolaborasi saja nih Bapak Ibu, kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, tujuan pendidikan kita, bahwa muara dari apa semua yang kita lakukan di pendidikan ini adalah untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila, seperti itu ya. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif, ya, budaya positif. Di sini ada istilah komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu apa? Komunitas praktisi itu adalah sekumpulan anggota atau sekumpulan individu yang mempunyai keresahan yang sama, yang mempunyai kegelisahan yang sama atas apa yang akan bersama-sama dilakukan. Ya, jadi kita sama-sama berada di sini. Ini adalah mempunyai tujuan yang sama. Kita berada di satu komunitas praktisi di sekolah ini untuk bersama-sama belajar bersama tentang budaya positif ini. Nah, menyongsong kurikulum merdeka Bapak Ibu, bagaimana peran pendidikan bagi murid? Jadi selama ini apakah sudah pendidikan kita sudah berpusat pada murid? Apakah sudah Bapak Ibu? Pasti sudah, karena semua apa yang kita lakukan semua berpusat pada murid. Jadi murid dan murid, fokusnya adalah murid. Pendidikan adalah menuntun. Ini seperti filosofi yang disampaikan oleh KHD, ya, bahwa kita hanya menuntun tumbuhnya karakter atau tumbuhnya individu suatu peserta didik. Kita tidak bisa mengubah kodrat dari setiap individu peserta didik. Jadi tugas kita hanya menuntun. Kalau menuntun itu bagaimana? Menuntun itu beda dengan menarik, beda dengan jelongkrok, beda nih. Jadi kalau menuntun itu bagaimana Bapak Ibu? Menuntun itu seperti kita menuntun anak kecil, jadi kita harus sabar, seperti itu, diibaratkan seperti itu, ya. Jadi kita harus sabar dengan peserta didik kita. Kita tuntun, kemudian kita bimbing dengan sabar, dengan ikhlas. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebahagiaan, ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan adalah menghamba. Menghamba di sini bagaimana? Apakah kita mengikuti apa kata murid? Misalkan kalau saya tanya kepada anak, sebetulnya kalau menurut kamu pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Jawabnya, kalau saya pembelajaran yang menyenangkan ya jam kos Bu, jam kosong. Nah seperti itu. Apakah seperti itu kita ikuti? Kan tentu saja tidak ya. Bapak Ibu sudah besok semuanya bagaimana kita menghamba. Nah, peran guru itu di sini diibaratkan sebagai petani. Jadi selama ini terus terang saja, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa tertampar. Karena apa? Apa yang saya lakukan sebagai saya mengajar sudah 18 tahun nih Bapak Ibu. 18 tahun mengajar ini, selama ini saya kok tidak seperti yang diamanatkan seperti ini. Jadi selama ini memang teacher center nih, kita selama ini teacher center. Kita menuntut anak, ya, kita menuntut anak untuk patuh, kita menuntut anak untuk tertib, ya, seperti itu. Karena di benak kita, anak yang baik itu adalah anak yang patuh, anak yang tertib di kelas. Selama itu yang selama ini saya alami seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata kita sebagai guru itu diibaratkan kita sebagai petani, dan anak didik kita itu adalah benih-benih yang harus kita tumbuhkan.
Benih-benih itu punya karakter tersendiri. Ya. Jadi setiap anak itu adalah kita mendapatkan peserta didik itu kan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam sekolah, dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, budaya. Kita ibaratkan bahwa peserta didik tersebut adalah biji yang berbeda-beda. Ada biji jagung, ada biji semangka, ya, dengan kualitas yang berbeda pula. Nah, kita tidak akan mungkin menuntut anak, misalkan dia kita sebagai petani, itu kita menanam jagung yang kita tumbuh, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah tumbuhnya semangka. Itu tidak mungkin. Jadi kita terima apapun keadaan anak, apapun benih yang kita dapatkan, itu kita rawat dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan panennya, hasil panen yang melimpah, hasil panen yang berkualitas bagus. Seperti itu ibaratnya peran kita sebagai pendidik adalah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, ini hanya untuk refleksi kita, hanya untuk dijawab di dalam hati saja. Yang pertama, apakah guru memang dapat mengontrol murid? Benar atau tidak ini pernyataan seperti ini? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Kalau guru dapat mengontrol murid, setuju atau tidak? Dalam hati gini. Boleh dilontarkan Pak Arifin, monggo. Kalau sekarang guru butuh dilontarkan. Kalau Bapak Ibu setuju nggak ini? Guru dapat mengontrol murid, setuju atau tidak? Mengontrolnya kita bicara di dalam kelas saja nih, di dalam kelas. Kita bicara pada saat pembelajaran di dalam kelas. Apakah guru dapat mengontrol? Setuju gini? Setuju Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Betul. Hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak setuju? Setuju? Nah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, nanti setelah kita mendapatkan materi yang berikutnya, nanti Bapak Ibu akan merefleksikan apakah pemahaman awal kita itu sama dengan seperti apa yang disampaikan, diamanatkan oleh modul dari 1.4 ini. Oke. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini materi yang akan saya sampaikan di sini. Budaya positif itu terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu dibutuhkan disiplin yang positif. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada istilah restitusi. Ada istilah-istilah baru, Bapak Ibu. Ini istilah-istilah baru. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian kita mendengar kata disiplin. Nah, kita belajar dulu, bermain-main dulu, kita bermain-main dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Nanti ada yang sendiri, kita akan bermain kepalan tangan. Jadi dimulai dari yang sebelah, posisinya bagaimana nih? Yang sebelah ujung sebagai A, sebelahnya Bu Marisa B, Bu Eka A, kemudian Bu Ruth B, Bu Ririn A, Bu Dinar B, dan selanjutnya Bu Mungkin Pak Bagus. Bu Mbak juga sama berperan sebagai A dan B. Nah, di sini kita akan, di situ ada sobelan secara kertas kecil sudah saya ganti dengan permen nih Bapak Ibu di situ Nah, silakan Bapak Ibu mengambil permen yang ada di depan Bapak Ibu masing-masing. Silahkan digenggam, letakkan di salah satu tangan Anda dan bayangkan permen itu adalah segala sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, benda itu adalah sesuatu yang paling berharga.
sesuatu yang paling berharga dalam. Kemudian silahkan kalau sudah dibayangkan bahwa permen itu meskipun hanya seharga Rp500 ternyata dia sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kegiatan yang pertama Bapak Ibu yang berperan sebagai A, silahkan menggenggam sekuat tenaga. Bapak Ibu yang berperan sebagai B, silahkan berusaha merayu ataupun meminta barang tersebut dengan cara apapun, mungkin dengan dirayu atau dimarahi atau bagaimana, pokoknya gimana caranya permen atau sesuatu yang berharga dari teman Bapak Ibu ini bisa minimal bisa membukanya saja, itu sudah bagus. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu selama 3 menit untuk mencoba merayu. Silakan, pokoknya boleh. Memberikan uang untuk merayu untuk memberikan. Ada yang mau dipukul juga ini Pak Takim nih, sampai mau dipukul, kalau nggak dikasihkan tak pukul gitu Nah sekarang gantian, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Pak Arifin mau buka ininya tidak mau ya? Sudah dirayu-rayu sama Bu Erisa tetap nggak mau? Bu Eka? Yang merayu siapa? Bu Ruth ya? Dirayu-rayu Bu Eka tetap mau nggak? Tetap nggak mau. Bu Ririn sudah dirayu dengan sama nggak mau juga. Bu Titin dirayu Pak Bagus, maaf ya. Pak Gilarto. Oh, iya ternyata baik sekali ya. Nah ada Bapak Ibu, kegiatan ini tadi adalah suatu ilusi bahwa ternyata itu kita tidak, tadi yang menjawab kita bisa mengontrol murid tadi Pak Dita tadi menjawab ya, ada setuju ya. Ternyata yang mengontrol suatu keputusan itu siapa? Yang membuat keputusan seperti ini tadi. Pak Arifin kan tetap tidak mau membuka meskipun dipaksa oleh Bu Merisa. Nah, seperti itu, apakah Pak Arifin itu bisa dikontrol oleh Bu Mer? Tidak bisa nih. Jadi yang bisa mengontrol adalah. Tapi tadi Pak Rono langsung mau memberikan kepada Pak Giarto. Itu karena apa? Karena Pak Rono mengizinkan. Jadi kalau ada izin, mengizinkan untuk dikontrol oleh Pak Giarto. Demikian juga pada murid kita. Jadi ini Dr. William Glaser ini menyampaikan teori perubahan paradigma dari teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi selama ini ya, miskonsepsi bahwa makna kontrol di sini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah seperti ini. Ya. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Benar atau tidak? Benar ya ternyata ya. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut mengizinkan, ya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah ini. Nah saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, karena kita murid mau dikontrol karena murid itu butuh apa? Butuh nilai. Selama ini hanya yang terjadi adalah seperti itu. Nah, hanya butuh nilai. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun dia mempunyai tujuan. Ini adalah miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tadi Bapak Ibu semuanya sudah
menyampaikan kalau ini tidak setuju ya? Tidak setuju. Sangat benar sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita itu mengkritik dan membuat anak itu merasa bersalah saat anak tersebut melakukan kesalahan, itu ternyata akan memberikan dampak buruk pada anak tersebut. Anak tersebut merasa gagal, merasa tidak berguna, ya seperti itu. Ya, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Nah, seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ternyata, tapi saya yakin Bapak Ibu tidak menggunakan ini, tidak mengkritisi langsung menyalahkan anak. Saya kira sudah tidak. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini adalah bujukan-bujukan, hadiah-hadiah. Kalau ada anak, selama ini yang sering kita lakukan adalah kalau ada anak yang berprestasi atau kita mengiming-imingi anak untuk memotivasi anak dengan cara pemberian hadiah. Tujuan kita apa? Tujuan kita supaya anak mau melakukannya. Seperti itu, Bin. Misalkan kita kepada anak kita saja, anak kita yang ada di rumah, misalkan yang masih kecil, ayo mandi. Kalau nanti mandi terus belajar, nanti dapat hadiah. Seperti itu yang sering kita lakukan. Dan ternyata bahwa segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut itu adalah suatu usaha untuk mengontrol. Jadi kita itu guru hanya mengontrol murid tersebut, ya, hanya mengontrol saja. Ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu mungkin itu akan berjalan, tapi itu tidak akan bertahan lama, tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa nih, tugas harus selesai dalam waktu. Nah, Bapak Ibu, 5 menit. Ya, seperti itu. Saya sering mendengar anak saya itu kalau bu gurunya suruh menulis cepat, 5 menit harus selesai. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Kan selama ini seperti itu, ya. Anak kita paksa anak harus mengumpulkan tugas dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti itu. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Karena yang mengontrol siapa Bapak Ibu? Kalau memaksa, yang mengontrol adalah Bapak Ibu. Tepat sekali. Nah, ini ada Stephen R. Covey, ini pembacanya dari guru bahasa Inggris, kalau saya salah. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, paradigma yang selama ini bertahun-tahun sudah kita lalui, itu bagaimana caranya dari dalam diri kita itu kita berusaha untuk merubahnya. Seperti itu yang dimaksud. Nah, perubahan apa sih? Bagaimana kita bisa merubah paradigma tadi? Jadi kita harus merubah mulai dari yang awalnya stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan seperti itu selama ini, kepada murid juga sama. Kita ubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita memahami bahwa setiap individu itu punya pemahaman yang berbeda. Yang ketiga, yang selanjutnya, stimulus responnya dulu paradigma lama, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang punya perilaku buruk berarti dia buruk. Bahkan kalau pada kita lihat, sering kita melihat yang sudah berlalu saja, itu malah kadang anak disalah-salahkan.
memojokkan. Nah, teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kenapa anak kok di kelas itu kesana kemari pada saat guru menerangkan? Karena anak itu punya tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Anak itu butuh bebas. Kenapa anak tidak mau mengerjakan tugas? Karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yang tidak bisa dipenuhi oleh guru, yaitu apa? Dia, anak tersebut itu pengen mengumpulkan tugas dengan sesuai dengan minatnya, tapi guru memberikan batasan. Misalnya guru produktif nih, mengumpulkan laporan praktek di kertas folio, padahal anak tersebut pengennya membuat dalam bentuk lain, karena dia punya minat terhadap seni, misalnya dalam bentuk poster, karena gurunya memaksa seperti itu. Akhirnya ada anak tersebut tidak suka. Akhirnya apa? Nah, akhirnya anak tersebut tidak mau mengumpulkan tugas. Kita memandang itu sebagai suatu kesalahan, padahal itu adalah perilaku itu anak tersebut memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu paradigma teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya kan, dibujuk-bujuk gagal, akhirnya dipaksa. Nah, kalau yang teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi, kita pahami anak. Ya, kita pahami anak kenapa berbuat salah, ya, kita pahami latar belakangnya apa, kita ajak bicara baik-baik, kemudian diberikan tuntunan, diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang lama kita menyalahkan murid terkesan murid itu kalah, guru yang menang. Tapi kalau dengan teori kontrol itu sama-sama menangnya. Jadi kita memahami anak-anak merasa tidak disudutkan atas kesalahannya, guru juga menang. Karena apa? Karena kita bisa menumbuhkan karakter baik dari anak tersebut. Gitu nggih, Bapak Ibu. Ini untuk. Nah, selanjutnya disiplin positif. Ini disiplin, kalau kita mendengar kata disiplin. Nah, disiplin. Selama ini disiplin yang ada di pikiran kita apakah sama seperti ini, Bapak? Anak yang disiplin itu anak yang patuh. Gimana, Bapak? Kita menganggap disiplin itu anak yang disiplin adalah anak yang patuh, berangkat tepat waktu, disiplin. Hanya disiplin, kata disiplin saja. Kemudian disiplin identik dengan hukuman. Kemudian disiplin itu membuat tidak nyaman. Selama ini yang terjadi seperti itu, ya. Kemudian, nah ini apa makna disiplin? Ya, ini ternyata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya. Nah, disiplin yang selama ini Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Disiplin, kata disiplin, mendisiplinkan anak yang ada di kelas. Selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan apa? Mengajak anak untuk mematuhi aturan Pak Tangin. Ya. Jadi disiplin, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Diputri tadi. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin tadi dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang anak itu tidak nyaman dengan peraturan yang kita buat. Kita masih sering, kan? Pasti. Karena masih sering kita melihat anak tidak memasukkan baju. Padahal memasukkan baju adalah suatu peraturan. Kita menganggap anak yang tidak memasukkan baju adalah anak yang tidak disiplin. Nah, ini yang selama ini paradigma yang selama ini terjadi. Nah, apa sih
sih yang dimaksud disiplin diri sebetulnya? Kalau tadi disiplin tadi, kan berarti kalau seperti yang dikatakan Pak Takim tadi, kita mendisiplinkan anak itu anak harus mengikuti peraturan yang ada. Padahal kalau kata disiplin tadi ditambahi disiplin diri, ini sudah berbeda maknanya. Ya. Jadi kalau disiplin diri itu disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ya, beda dengan yang tadi, beda dengan yang disampaikan tadi. Di sini Kak Hadia menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Ya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu bagaimana kalau versi Bapak Ibu? Suasana yang merdeka, suasana yang bagaimana? Bebas, menyenangkan, bebas dan menyenangkan. Sementara kalau kita mendisiplinkan anak tadi untuk mengikuti peraturan, suasananya apakah merdeka? Tidak, ya. Suasananya tidak merdeka. Nanti kita terus akan menggali. Yang dimaksud ini apa sih? Perubahan-perubahan apa sih yang harus kita merubah paradigma lama bagaimana? Ki Hajar Dewantara maupun Dian Goosen mengartikan bahwa disiplin itu bentuk kontrol diri, ya. Belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulianya apa kalau kita itu mengajar anak, mendidik anak di kelas itu muaranya apa Bapak Ibu? Apakah hanya pengetahuan saja? Tidak ya? Apa Bapak Ibu? Sepertinya ngantuk ini. Bagaimana kalau kita senang dulu Bu Dinar? Kita gerak-gerak dulu saja gitu. Sepertinya duduk terus ini kayaknya ngantuk ini. Mau gerak atau mau gimana Pak? Monggo silakan. Sambil diminum, sambil permennya juga didengarkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu ada ya apa ditirukan oleh semua. Ayo Bu Dinar ya. Monggo. Kita bergerak Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu untuk berdiri semua. Kita tirukan. Bu Dinar mungkin bisa di sini. Monggo. Ya. Yang gampang atau yang angel ini? Yang gampang-gampang saja. Monggo, silakan Bu Dinar. Pak di belakang. Iya. Sudah lebih fresh ya Bapak Ibu, oke? Sudah lebih rileks ya. Tadi ngantuk sekali di sini cerita apa sebetulnya ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sambil didengar sambil diunjuk monggo apa yang ada di depan. Dian Goosen mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Kalau kita itu hanya peraturan saja, tapi kita murid itu tidak tahu nilai-nilai apa yang diyakini, itu tidak akan timbul motivasi intrinsiknya. Ya, jadi murid tersebut hanya mengizinkan untuk dikontrol oleh kita saja. Hanya mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi motivasinya yang tumbuh adalah motivasi yang eksternal, hanya takut saja kepada gurunya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal inilah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan pada diri peserta didik. Ya. Berbagai macam metode pembelajaran, berbagai macam materi yang kita berikan, tapi
tapi muaranya adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan dari institusi-institusi. Ini diantaranya yang pertama adalah dari Ibu Primary Years Program (PYP). Ibu ini menyepakati nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Di antara ini semuanya itu ada juga sering juga yang sudah kita lakukan sehari-hari di dalam pembelajaran. 9 pilar karakter ini dari IHF, Indonesia Heritage Foundation. Nah ini, ya, ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan seumur hidup, Bapak Ibu. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini kalau yang didengung-dengungkan adalah profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa juga mengambil nilai-nilai yang ada di beberapa institusi yang saya sampaikan ini. Yang seandainya itu masih kurang, bisa juga ditanamkan. Misalnya memiliki rasa humor, penting atau tidak? Penting juga ya. Sepertinya kalau monoton seperti itu saja itu juga yang monoton tadi ya. Memiliki rasa humor sepertinya ini juga bagus juga untuk berorganisasi jelas sudah. Ya. Kalau yang lain-lain sudah, yang belum bisa dimasukkan Bapak Ibu di pembelajaran Bapak Ibu. Yang nilai yang akan ditanamkan apa? Jadi, persahabatan ini penting. Keteguhan hati, ya seperti ini. Tanggung jawab jelas sudah sering juga kita lakukan. Usaha ini kalau kita di SMA sudah enggak asing lagi. Kemudian ini the 7 essential virtues, ya ini nilai-nilai yang dikembangkan, empati, suara hati. Ternyata kadang suara dari mulut berbeda dengan suara hati. Kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini bisa diambil Bapak Ibu. Proyek-proyek nilai kebajikan, nah ini ada banyak sekali yang bisa kita ambil. Kita bayangkan seandainya peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai luhur yang demikian. Kedepannya kita bayangkan anak itu bekerja, hidup di lingkungan masyarakat dengan mempunyai nilai-nilai yang seperti ini. Betapa bahagianya kita, ya. Apa yang kita tanamkan itu ternyata tertanam dalam diri peserta didik. Nah, inilah yang didengung-dengungkan. Selalu profil pelajar Pancasila. Nah, ini mulai dari beriman, bertakwa, dan hafal Bapak Ibu. Dan hafal nggak ada lagunya nih ternyata. Lagunya ada yang sudah belum tahu ya. Lagunya lagu anak-anak. Pak Bagus ini sudah hafal Pak Bagus? Belum ya? Ini ada lagunya Bapak Ibu, kalau anak-anak SD itu dilakukan jadi hafal. Tapi kalau kita sebetulnya sudah tidak hafal lagi ya, kita lebih ke aplikasinya.
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sekali lagi Bapak Ibu, bisa ditambahkan nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi. Ada banyak sekali, dan itu pastinya akan sangat bermanfaat, sangat positif sekali untuk peserta didik kita. Nah, lanjut ini Bapak Ibu. Kalau mendengar kata motivasi, hukuman, penghargaan sudah sering ya Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi, belum. Apa itu restitusi? Panganan apa ya Pak Din? Ini Bapak Ibu hadir di tempat ini memiliki motivasi apa? Apakah yang pertama ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan? Karena kalau nggak datang nggak enak sama Bu Desi. Apakah kalau hubungan nggak ada SP, nggak datang ke sini nggak ada SP, yo terus sampai datang yang siang. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Ternyata kalau motivasinya hanya itu adalah motivasinya masih motivasi X. Apakah yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi biar jadi pejabat? Itu ya, tidak juga nih, saya kira tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu kesini ini adalah yang ketiga ini saya kira. Pasti untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang dipercaya apa Bapak Ibu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu rawuh kerso rawuh di sini adalah karena ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru sebetulnya dari CGB itu. Seperti itu. Ini adalah motivasi intrinsik atau internal. Bapak Ibu sudah memiliki semuanya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Saat anak datang terlambat, kemudian tadi pagi baru saja, belum lama nih. Tadi pagi ada anak yang masuk terlambat, kemudian saya tanya kok pada anak tersebut, anak yang pinter peringkat 1, anaknya datang terlambat. Kemudian saya tanya, kamu kok datangnya jam segini? Ya Bu, saya bangun kesiangan kok sampai hampir jam 8. Dan saya tadi disuruh bersih-bersih got dulu. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu yang tadi? Hukuman ini masuk hukuman karena tidak terencana. Anak tersebut tidak tahu kalau ternyata terlambat itu disuruh disuruh langsung membersihkan got, ternyata seperti itu. Hukuman ya Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu. Ya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik atau psikis. Tadi fisik, ternyata hukuman fisik maupun psikis itu sangat menyakitkan, Ya. Padahal anak yang sangat bagus. Saya tanya guru agama, mengajinya bagus sekali. Hanya karena terlambat 1 kali, dia diminta membersihkan got, itu masuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, lebih enak mana dari hukuman tadi? Lebih enak konsekuensi. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi murid sudah tahu sebelumnya. Jadi ada konsekuensi tertentu. Bapak Ibu sudah sering melakukan ini. Yang selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Tadi. Kalau konsekuensi, ya memang harus terjadi, harus konsekuen, harus sepakat. Kalau hukuman membuat anak sakit hati, sakit sekali. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya tidak nyaman pada saat melakukan konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Tapi kalau hukuman itu dia sakit hatinya jangka waktu lama. Saya saja masih ingat kok waktu saya dihukum oleh guru SMP saya dengan cara dipukul pantat saya karena saya tidak hafal
dulu namanya P4. Mungkin kalau yang senior-senior paham nggih, P4 butir-butir itu. Nah, ini membekas sampai dengan saya tuai. Padahal itu SMP. Bapak Ibu. Saya dihukum seperti itu aja membekas dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Jadi mau diingat-ingat kalau kita menghukum anak ternyata diingat-ingat anak tersebut sampai tua. Kemudian yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi belajar mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, seperti kasus tadi anak tadi disuruh membersihkan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, anak tersebut kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau ada tindakan guru yang seperti ini, masuknya hukuman atau mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ini tanpa kesepakatan dulu, dia guru langsung meminta untuk mencatat 100 kali. Selanjutnya, siswa langsung diberi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Betul sekali hukuman, Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Baik. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya apa, Bu? Konsekuensi? Nah, konsekuensi harus konsekuen. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Anak itu nggak pakai sepatu hitam, dicopot baik, rasa gosok sepatu. Nah, maksudnya Pak, hukuman Bapak Ibu. Ya, anak tersebut akan mengingat seumur hidupnya. Siap-siap ya Bapak Ibu kalau memberikan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, begini. Nah, untuk pelajaran PJOK, dia terlambat 2 kali, terlambat 20 menit, jadi harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini maksudnya konsekuensi dari Bapak Ibu kalau di pelajaran PJOK karena fisik. Nah, yang selanjutnya ini yang Bapak Ibu tadi asing untuk istilah restitusi. Nah, selama ini yang sering kita dengar restitusi itu restitusi pajak. Banyak penunggak pajak, akhirnya Dirjen Pajak melakukan restitusi. Nah, sekarang yang direstitusi bukan pajak, tetapi peserta didik. Nah, restitusi itu bagaimana sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sama seperti restitusi pajak, ya. Sama. Bagaimana caranya pelanggar pajak itu, penunggak itu bisa membayar pajaknya, sama. Nah, ini kita terapkan pada peserta didik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk masalah mereka. Jadi tidak langsung dihukum, Bapak Ibu. Tidak langsung dihukum seperti tadi, tapi dengan cara restitusi ini tadi, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter yang gagal, bukan karakter yang malu, yang merasa bersalah, bukan, ya, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini memerlukan proses kolaboratif. Kolaboratif antara siapa? Antara guru dan juga peserta didik. Nih, 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman tadi menebus kesalahan atau bukan, Bapak Ibu? Menebus, ya, menebus kesalahan. Namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan.
tidak dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik, kenapa berbuat kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kenapa anak tersebut terlambat. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tersebut tidak merasa dikucilkan, tidak merasa malu, telat, gitu ya. Akhirnya kembali ke kelas malu, tidak. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, ternyata kalau hukuman itu masuknya identitas gagal Bapak Ibu. Tetapi kalau konsekuensi dan restitusi itu masuknya ke identitas sukses. Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Hukuman itu sangat menyakitkan, tadi sudah saya sampaikan, ya, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, jadi anak akan agresif, ya. Sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut, ya kan? Sistem berjalan hanya karena anak takut saja, ya. Peraturannya adalah kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini, harus gini, hanya seperti itu. Akhirnya murid membenci peraturan. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat netral, kalau hukuman tadi sangat negatif. Tapi kalau konsekuensi ini netral, sedangkan restitusi adalah hal yang positif. Ya. Restitusi itu suatu pilihan Bapak Ibu. Bagaimana menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Jadi dengan restitusi itu murid mendapat penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid bertanggung jawab atas perilakunya tadi dengan kesadaran diri. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, akhirnya murid menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Ada kata-kata ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ada kata seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita memberikan hadiah. Ya, kita memberikan hadiah kepada anak supaya apa? Supaya anak tersebut termotivasi. Ternyata dengan penghargaan yang seperti itu bersifat menghukum Bapak Ibu, ya, bersifat mengurangi ketepatan. Dia tidak efektif, merusak hubungan. Coba kita bayangkan, kalau kita menjanjikan uang, saya janjikan uang untuk anak yang mendapatkan nilai 80 atau nilai 100 ribu, menjanjikan uang 100 ribu untuk anak yang mendapatkan nilai 100 pada ulangan hari ini. Apakah anak akan berlomba-lomba saingan dengan berbagai macam cara? Ya. Akhirnya kalau anak tersebut si A misalnya mendapatkan hadiah tersebut, bagaimana perasaan anak yang lain, Bapak Ibu? Nah, merusak hubungan nih Bapak Ibu, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, mengurangi motivasi intrinsik karena motivasinya ekstrinsik, hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan kalau dilakukan dengan segala cara itu yang menjadikan tidak baik. Maka ada istilah di sini, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kita ada istilah ini, Bapak Ibu sudah sering mendengar atau baru ini keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah sering gitu. Tapi kita mengganti peraturan jangan gitu, kita ganti dengan keyakinan. Bagaimana sih? Apa beda peraturan dengan keyakinan? Kalau misalkan gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu itu ada suatu peraturan, jikalau kita ada peraturan lalu lintas gitu, mengendarai sepeda motor wajib memakai helm, itu peraturan. Kita tahu gitu, kita yakin nggak kalau itu peraturan itu baik tujuannya? Yakin, sebetulnya kita yakin. Karena dengan
memakai helm kita akan selamat. Tapi seandainya nih, kita hanya ke Sinpris misalnya seperti itu. Seandainya ke Sinpris, kira-kira tetap memakai helm atau tidak? Misalkan rumah kita di sini nih. Ada yang tetap, ada yang tidak nih sepertinya ya. Ada yang tetap, ada yang tidak. Kemudian memakai masker. Pakailah masker. Tujuannya supaya apa? Ya tidak kena virus. Kita tahu kan? Tapi kenapa kita tidak pakai? Masuk ya bicara gitu Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid kita Bapak Ibu. Sama. Murid-murid kita itu peraturan lagi. Tapi tidak tahu nilai-nilai apa yang dimaksudkan oleh kita dari peraturan tersebut. Sebetulnya tahu, sama seperti kita tadi, sama persis. Jadi saat kita itu mendisiplinkan anak dengan memakai sepatu hitam, seragam hari Senin adalah identitas, sepatu hitam, berdasi, berjas alma mater, seperti itu gitu, pakai topi. Anak peraturan hanya sebatas peraturan, tapi kita tidak menyampaikan kenapa sih diberi peraturan tersebut. Ya, kita tidak menyampaikan itu. Ya, seperti itu. Jadi menekankan keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi dari dalam, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar peraturan-peraturan saja. Ya. Jangan ribut di kelas. Peraturan gitu. Sebetulnya keyakinannya apa? Nilai-nilai yang ditanamkan apa kalau tidak ribut di kelas? Anak tertib gitu. Tertib, menghargai teman, ya kan? Kan itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Tetapi anak tetap berisik di kelas itu, ya. Nah, selama ini kita akan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengganti peraturan itu dengan keyakinan kelas, ya. Karena apa? Karena di sini dengan keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, memotivasi intrinsiknya. Ini Bapak Ibu, bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya di perpustakaan. Padahal keyakinan kelas yang ditumbuhkan adalah tanggung jawab. Kalau kita hanya peraturan ditulis saja seperti itu, anak ya kadang misalnya belajar habis baca ya ditaruh di meja. Tapi kalau kita tanamkan tanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab, itu anak akan berbeda. Ya, jadi saat dia mau habis membaca, otomatis dia akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinannya menghormati orang lain. Nah ini Bapak Ibu, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen, mengajari anak untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ya, rentok dulu. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, tadi kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, diganti saja. Ya, diganti saja dengan keselamatan atau keamanan. Ini Bapak Ibu. Yang peraturan kelas tadi, bagaimana kita fokuskan ke dalam keyakinan kelas, sehingga dengan keyakinan kelas tadi tumbuh lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, membuat anak itu bahagia, senang untuk belajar di situ. Kemudian nanti nuananya akan tumbuh budaya yang positif. Ini Bapak Ibu, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi peserta didik saya berikan kertas, saya minta apa sih yang kamu inginkan di dalam pembelajaran ini? Kamu ingin kelas kita itu seperti apa sih? Murid menulis. Kemudian peserta didik menempelkan di depan. Semua menempelkan keinginannya, ya Bapak Ibu. Ada yang ingin kelas itu tidak ramai. Ya. Ada yang menuliskan Bapak Ibu yang membuat saya bingung itu, jangan
circle-circlean. Saya itu bingung circle-circlean itu apa. Ngegeng ternyata ya. Dilarang ngegeng. Nah, ada yang menulis seperti itu ya. Kemudian jika bekerja kelompok, kalau di produktif itu Bapak Ibu, di APHP itu kadang izin-izinan untuk asah-asah. Nah tuh, jadi kadang ada kelompok iren-irenan. Nah iren-irenan itu sering, biasanya asah-asah, gusik-gusik itu iren-irenan. Nah itu semuanya yang menjadi kegelisahan anak itu diminta untuk menampilkan. Kalian memimpikan suasana kelas itu seperti apa? Memimpinkan bersama teman itu seperti apa? Menginginkan gurunya itu seperti apa? Tuliskan di dalam sini, tuangkan. Siswa bebas menulis dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya kumpulkan karena dengan 36 siswa tentunya ada yang sama. Ada yang sama Bapak Ibu. Di sini, nah ini keyakinan kelasnya. Kalau tadi ada yang menyampaikan orang iren-irenan kalau asah-asah, nah seperti itu. Berarti yang dimaksud adalah keyakinan kelasnya adalah berkolaborasi, ya, kerja bareng, gitu. Orang sang circle-circlean, nah seperti itu. Nah ternyata bagaimana kita saling menghargai, kompak. Ini kita simpulkan Bapak Ibu. Dari 36 itu ternyata keyakinan kelasnya itu hanya beberapa saja, dan keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Ya. Yang penting kita sepakati bersama. Nah, bagaimana kalau nanti kita sudah sepakat nih dengan peserta didik, kita sudah sepakat keyakinan kelas kita itu seperti ini, kita harus kompak, kita harus berkolaborasi, harus disiplin. Ya, pada layar kerja ya kerja, jangan mainan HP. Ya, pada saat bekerja kelompok seperti ini, kan bertanggung jawab seperti itu. Ya, saling menghargai, peduli. Tetapi bagaimana pada pelaksanaannya ternyata ada peserta didik yang melanggar ini. Ini ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini contohnya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini ternyata saling menyayangi, ya, berdoa. Ya, ini beda. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang saya, ini pendalaman keyakinan kelas. Ini saya lewati saja di Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa ada anak itu melanggar keyakinan kelas tadi. Nah ini contohnya. Contohnya ada anak yang berisik di kelas. Ya. Kita sebagai guru adalah jengkel kemudian memarahi anak tersebut. Padahal anak tersebut itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Dia merasa tidak diterima di kelas tersebut. Ya. Ingin diperhatikan oleh gurunya. Karena akhirnya dia melakukan sesuatu keributan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan anak itu adalah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, Bapak Ibu. Bertahan hidup, ada kebutuhan dasar yang selanjutnya bertahan hidup. Anak pamit izin dari kelas, itu Bu, saya izin ke kamar mandi. Ternyata ke kantin, menggok di kantin. Wes, musuh-musuh ya. Marah-marah, padahal anak melakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya, ya, akan bertahan hidup, ya. Kebebasan, freedom, anak itu pengen bebas, anak pengen senang-senang, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian anak saya ngatur kancani, itu ada tipe-tipe seperti itu, karena anak tersebut tipenya tipe berkuasa, seperti itu, ya. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu posisi kontrol. Bapak Ibu, kita berada di posisi mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
posisi sebagai teman, pemantau atau manajer pada saat anak melakukan suatu perbuatan tadi? Bu Marisa? Teman. Bu Erwin sebagai teman. Pak Taki? Manut saja. Pak Derono? Sama yang lain. Pak Gierto? Sama kan dulu. Bapak Ibu, sama bagaimana nih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu guru itu hanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir, Bapak Ibu posisinya sebagai penghukum. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu itu menyalahkan anak, kamu sudah mengecewakan Pak Guru, berarti Bapak Ibu posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa lakukan ini untuk Bapak Ibu, atau ya sudah nanti Bapak Ibu, Bapak atau Ibu bantu bereskan, berarti Bapak Ibu posisinya sebagai teman Bu Marisa. Tapi kalau sebagai pemantau itu kita hanya bertanya, apa peraturannya tadi, apa konsekuensinya kalau kamu berbuat salah, gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, berarti posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau posisi yang kita katakan itu apa yang kita yakini sebelumnya dengan keyakinan kelas tadi, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, kalau kata-kata yang keluar dari kita itu seperti itu, berarti Bapak Ibu termasuk manajer. Bapak Ibu, kita patut berbangga, berbahagia. Ternyata Bapak Ibu ada di posisi kanan. Motivasi intrinsik, jadi identitasnya identitas berhasil, bukan yang identitas gagal, Bapak Ibu. Karena kalau kita sampai ada di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, anak itu akan gagal, merasa dirinya gagal. Ya, hasilnya anak memberontak, dendam, ya, menyembunyikan, berbohong, hasilnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita patut berbangga hati, kita patut berbahagia karena kita berada pada identitas berhasil, Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya apa Bapak Ibu? Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah, kata Bu Marisa. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau kamu tidak pernah benar, kamu nggak pernah benar melakukannya. Orang tahu benar. Bapak Ibu, ya, penghukum. Ayolah lakukan demi Bu Guru, teman Pak Dik, berarti benar-benar menghayati ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bapak? Manajer? Baru posisi pemantau Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Suwemen gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Guru, Bapak Ibu. Sudah sedikit lebih ada hal-hal baru yang bisa dipahami bersama nih Bapak Ibu. Ternyata seperti itu. Nah sekarang segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada anak yang tadi karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya, kemudian dia melakukan sesuatu yang negatif, apakah posisi kita sebagai penghukum, memilih sebagai penghukum, atau memilih sebagai pembuat rasa bersalah? Tentu pilihan kita tidak itu kan? Nah, kita memakai ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi segitiga ini Bapak Ibu, ada tahap-tahapnya. Jadi kalau ada anak yang misalnya terlambat datang ke sekolah, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Orang langsung bukan kayak wes sekarang main orang keliling sekolah Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita belajar bersama gitu.
Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu tidak merasa salah. Jadi distabilkan dulu, Sebetulnya anak itu sudah merasa bersalah kan? Anak itu terlambat itu di dalam hatinya sudah salah. Saya disalah-salah, saya dihukum bermain itu seperti itu. Akhirnya dia merasa tambah gagal negatifnya. Tidak, Bapak Ibu. Yang kita lakukan di sini seperti itu. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Okay. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini Bapak Ibu, kata-kata positif yang bisa kita berikan kepada anak untuk menstabilkan jiwa anak tersebut. Ini langkah pertama. Langkah yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ini guru bisa berkata, kamu bisa kan sebetulnya melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini misalnya terjadi di kelas itu tiba-tiba dua anak berantem gelut gitu, ya, gelut jotos-jotosan gitu. Sudah terjadi jotos-jotosan. Nah, kita tidak langsung menyalahkan, tapi dibuatlah seperti ini. Kayak teoritis banget ya Bapak Ibu ya. Kamu pasti bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi untunglah hanya memegang karakter itu sehingga kancingnya lepas. Sebetulnya kamu bisa kan melakukan itu, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, itu masih ada nilai positif, menumbuhkan masih ada positifnya ternyata saya. Itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kenapa? Ditanya baik-baik. Kenapa? Alasannya apa? Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan tadi gelutnya karena yang satu itu ya biasanya tadi ya kalau poyok-poyokan misalkan mempertahankan harga diri kan seperti itu tidak salah Bapak Ibu. Jadi sikap yang positif tadi boleh, kamu itu menjaga sikap itu boleh, menjaga harga diri boleh, tapi tambahkan juga sikap yang lain. Misalkan apa harusnya menghargai teman, jadi orang sampai gelut kan seperti itu ya. Maukah kamu belajar sama lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, diberi tawaran-tawaran gitu Bapak Ibu, diberi tawaran-tawaran. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Kemudian yang ini menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Anak kan sudah membuat keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi itu dibuat dulu Bapak Ibu, dibuat dulu di kelas. Jadi kita tidak langsung semata-mata anak ada kesalahan kita langsung menghukum, tapi tidak. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, anak kita ingatkan, apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita? Nilai-nilai itu apa yang sudah kita tanamkan? Peduli katanya, peduli ya. Ternyata kita harus peduli dengan orang lain. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa yang kita sepakati? Nah, tadi kan teman-teman murid-murid kan sudah membuat keyakinan kelas. Ingin kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, kok gelut? Nah, kan diingatkan. Ya, kita ingatkan lagi. Kelas yang ideal seperti apa sih? Gitu ya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ya, Bapak Ibu. Ketika kamu melakukan itu, terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Lagi-lagi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke yang tadi yang disampaikan oleh Kang Hadi. Kita itu menuntun Bapak Ibu. Dituntun itu ya di pelan-pelan, dipahami, orang diseret atau dijompong kayak gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas sebetulnya mau saya sampaikan videonya, tapi ini adalah contoh ini Afif Yulfa, Bapak Ibu mungkin yang mengajar kelas APHP 11. Ini di kelas 10 kemarin sempat berapa mapel tidak tuntas, lebih dari 5 mapel tidak tuntas. Kemudian saya praktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian saya tawarkan, akhirnya saya tawarkan untuk menjadi wakil ketua kelas, karena ketua kelas anak tersebut belum mau. Ternyata efeknya luar biasa. Jadi sejak dari bulan Juli, Agustus, September ini, anak ini saya
tapi guru agama perubahannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Sudah jauh lebih manis, sudah jauh lebih baik. Bahkan memimpin literasi aja sudah bagus sekali, Afif Yulfa. Padahal sebetulnya di JAS di kelas 10 anak tersebut tidak naik kelas. Jadi bagaimana kita menuntun anak sebetulnya tidak dijlongkrong seperti tadi, tapi kita tuntun pelan-pelan untuk anak tersebut timbul motivasi intrinsiknya supaya dia mendapatkan meraih nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah ini kalau ini geger di kelas Bapak Ibu, ini geger di kelas seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi yang satu jijik kalau asah-asah Bapak Ibu, yang satu itu jijik kalau dengan barang kotor. Nah yang satunya lagi itu kok asah-asah terus. Nah ini gelut Bapak Ibu, padu rame di kelas. Nah ini akhirnya saya selesaikan dengan metode segitiga restitusi tadi. Akhirnya dibuat kesepakatan bahwa ternyata anak tersebut menyadari, yang satunya ini menyadari, wah ya otot-ototan memang Bapak Ibu. Pertamanya ngeyel, tapi akhirnya dengan kita sadarkan, kita tawarkan bagaimana sih supaya tetap bisa bekerja sama, tapi si jijik mau tetap akhirnya mau asal-asal, mau mencoba untuk sama seperti yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di akhir acara Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Bukan ini diskusi, bukan pemaparan menggurui Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua sudah hebat semuanya. Ini sekedar berbagi sharing diskusi tadi. Saya meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi perasaan selama dan setelah mengikuti paparan materi, hal baik yang bisa diambil, hambatan atau kesulitan yang dialami atau tindakan yang aksi nyata yang akan dilakukan ke depannya. Saya mohon kepada Bapak Ibu satu saja perwakilan untuk memberikan refleksi ini. Monggo dipersilakan pada siapa Bapak Ibu? Ditunjuk saja kepada siapa gitu? Pak Rono gitu sebagai yang paling senior, paling sepuh. Saya mohon kepada Bapak Rono. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan hal-hal selama mengikuti paparan pada yang pertama, yang merasa senang ya, karena terutama guru saya sih selalu mengikuti perkembangan zaman ya, selalu update, tapi yang lain mungkin sama, tapi mungkin tidak maksimal, sehingga tetap menambah wawasan. Ya, ada kata-kata baru yang memang ada, itu yang pertama. Kemudian hal-hal yang baik ya cukup banyak sebenarnya sudah dilakukan beberapa hal, termasuk saya pernah melakukan, saya punya murid namanya Tri Sujianto itu yang dulu ke Cina bersama anak MD Mustaqim atau sekarang itu. Ini saya sampaikan sedikit, dia pernah PKL itu kan laporannya tidak selesai, yang bimbing bungkus kan, kemudian bungkus sedikit-sedikit tidak mau membimbing, kemudian dia meminta kepada saya, Pak, menurut saya dibimbing bungkus itu tidak mau. Ya, saya bimbing, syaratnya kamu harus juara kelas. Nah, ketika saya bimbing lulus, kemudian dia memenuhi janjinya jadi juara kelas 3 itu juara umum. Bahkan saya masih ingat benar waktu Pak Juneri wisudanya di Gotong Royong, fotonya masih ada. Tri Sujianto itu menasarkan hal yang baik seperti itu. Kemudian hambatan yang hari ini yang kata-kata yang teori dari para Gosen kemudian dari Socrates itu kan kalau malas membaca kan memang sulit dihafal, padahal kata-kata yang sulit yang harusnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi kan karena masih menggunakan beberapa kata Latin dan agak kesulitan. Kemudian aksi nyata yang harus dilakukan ya memang ada banyak, termasuk yang sering disampaikan Pak Nadiem Abel itu kalau dilaksanakan di kelas, kemudian dilakukan kepada anak-anak, kemudian ada gerakan massa, syaratnya adalah satu hati satu kata untuk memperbaiki
memperbaiki peserta didik secara menyeluruh tanpa pandang bulu, dan kita harus berani berkorban tenaga, pikiran dan biaya tentunya kalau untuk memperoleh hal yang terbaik. Saya kira dari itu, Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila kita berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rono, masukannya, refleksinya di Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini memang yang disampaikan oleh Mas Menteri, Bapak Ibu. Jadi perubahan itu adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu, karena kita sudah terbiasa dengan paradigma yang lama Bapak Ibu. Namun perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru Bapak Ibu. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, monggo Bapak Ibu kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita, mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian paparan aksi nyata dari modul 1.4 yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.